Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam doa dan renungan pagi edisi 27 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini Engkau mau membangunkan kami dalam tubuh, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Kami ucap terima kasih itu ya Tuhan. Kembali lagi kami akan melakukan, membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan pahami akan apa maksud firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Amin. Pembacaan terambil dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Saya akan bacakan dua ayat 26 dan ayat 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Tema perenungan kita pada pagi ini, perjuangan seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ia memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itu adalah suatu kalimat dan juga merupakan suatu lagu yang syarat makna untuk selalu mengenang dan mengajarkan betapa pentingnya seorang ibu dalam mendidik dan membentuk kita. Kita tidak dapat menghitung berapa besar pengorbanan seorang ibu, sekalipun tidak dapat membayarnya dengan harga apapun. Sang ibu hanya menanti untuk dikasihi. Yakobus dan Yohanes yakin bahwa ibunya akan melakukan apapun jika hal itu menyangkut kepentingan kebutuhan mereka. Ibunya dengan lugu datang kepada Yesus memohon kiranya berkenan memberikan jabatan khusus kepada kedua anaknya. Sangat mungkin sang ibu berpendapat meminta apapun kepada sang guru adalah hal yang wajar. Yesus tidak marah dan menghargai keluguan sang ibu. Bahkan melalui peristiwa itu, Yesus mengetahui ambisi-ambisi kemurahan muridnya. Dari konteks pembacaan ini, ada dua yang saling tolak belakang, yaitu konflik of interest, pertentangan dan kepentingan. Ya. Kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, itu ada di ayat 21, dikatakan di situ bahwa sang ibu meminta kepada Yesus untuk masuk dalam kerajaannya, lalu anak yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Itu ada terdapat di ayat 21. Lalu Yesus menjawab pada ayat ke yang 25. Di situ dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa akan melakukan kekerasan dan tangan besi. Hal inilah yang dikaitkan dengan kepentingan seorang ibu untuk mendudukan suatu jabatan tertentu dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita melihat konteksnya ini, dia akan bertentangan karena keinginan Tuhan tidak demikian. Keinginan Tuhan yang kita sudah baca tadi ayat 26 dan 27, Tuhan menginginkan bahwa harus menjadi pelayan dan menjadi hamba. Nah itu. Kalau kita mau simak kembali adanya terjadi suatu tangan besi, kekerasan, itu sudah tidak mengikat lagi dengan hukum. Apapun mereka lakukan itu harus kita kerjakan. Bisa-bisa jadi kalau suatu pelanggaran yang kita lakukan tidak ada proses hukum, tidak diproses di pengadilan, langsung masuk penjara. Jadi jangan coba-coba. Nah itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang diinginkan oleh kita adalah menjadi pelayan dan hamba. Bagaimana seorang menjadi pelayan? Kita harus merendahkan diri, kita harus melayani sebaik mungkin. Nah, kadang dalam pelayanan ini menjadi suatu kendala, menjadi suatu kendala di dalam hal pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya kita harus naik di mimbar lalu kita berkhutbah, tapi pelayanan itu banyak, dari banyak segi. Ya, contohnya malam ini contohnya pada pagi hari ini saya difasilitasi oleh
Pak Samuel sehingga saya bisa melakukan hal ini. Itu suatu pelayanan juga. Nah, yang saya katakan tadi ada kendalanya, ya memang sering bukan untuk orang tertentu, tapi kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Pelayanannya itu tidak maksimal karena ada kendala. Salah satu contoh bahwa terjadi suatu kemalasan, ya, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas untuk ikut ibadah, baik itu pemuda, ibu-ibu, kaum bapak, dan kebaktian rumah tangga. Malas juga pergi ke gereja, datang ke gereja sudah terlambat, dengar khotbah, dia tidur. Setelah selesai khotbah, dia bangun, lalu dia kaget. Aliran apa ini gereja kok tidak ada khotbahnya? Bukan tidak ada khotbahnya, Anda yang tidur. Nah, itulah dari segi konteks pelayanan. Jadi pelayanan itu kita harus murni, sungguh-sungguh bisa merendahkan diri. Tidak ada waktu terlambat untuk Tuhan. Tinggal kemauan kita mau menjalankan ini. Sehingga nanti pada suatu ketika Tuhan melihat Tuhan melihat tersenyum terhadap anak-anaknya yang melakukan perintahnya. Ya, ada dua di sini simak yang kita bisa simpulkan, bahwa satu, seorang ibu menginginkan anaknya untuk menduduki suatu jabatan tertentu, dan yang kedua Tuhan katakan menjadi pelayan dan menjadi hamba. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk doa syafaat, saya akan membacakan nama-nama Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang ulang tahun pada tanggal hari ini, 27 Agustus 2022. Angel Palimbangan, Bernita Sondak, T. Weldi Ramayanto Daud, Vinsa Agri Dana, Adelina Mangitan, Yulianis Bura, Mercy Ertasik, Nyonya Santi Diri Balik, Nyonya Erniwati Tandi Rantai Padang, Freddy Multirama Lalang Sarjana Teknik, Feni Minarti, Augusto Rizky Tandi Rapang. Itulah nama-nama yang berulang tahun hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menuntun kami di dalam perenungan akan firman-Mu, bahwa Engkau telah memperdengarkan firman-Mu. Kami berharap bahwa firman-Mu terus berbicara pada kami semua, terutama pada konteks teks yang kami renungkan, apa yang Tuhan kehendaki kami pada semua, sehingga kami dapat menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, ada beberapa hal pokok doa yang kami naikkan kepadamu. Yang pertama itu adalah kami berdoa untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berulang tahun hari ini. Terima kasih ya Tuhan, usia telah ditambahkan dan sertai dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam kelemahan tubuh, datanglah melawat mereka sehingga dipulihkan kembali kesehatannya dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Kami berdoa bagi yang berduka cita, bagi keluarga yang ditinggalkan dapat dihiburkan, diberi kekuatan dan ketabahan asal dari-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk renovasi gedung gereja yang sementara ini dikerjakan, kiranya dapat selesai sesuai dengan rencana. Harapan kami gedung gereja dapat selesai tepat waktu. Kami membutuhkan pikiran, tenaga, dan dana yang masih cukup besar. Kami mohon uluran tangan-Mu ya Tuhan untuk menggerakkan hati kepada anak-anak-Mu untuk memberikan sumbangsi hari demi hari. Dan dengan iman kami yakini semua ini dapat terwujud. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan yang diembannya di jemaat kami. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan menuntun setiap langkahnya, serta berkati dalam keluarganya. Kami tak lupa mendoakan para pemimpin mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, desa, dan lurah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan mengambil kebijakan, serta ya Tuhan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Di dalam menjalankan tugas mereka takut akan Tuhan, sehingga pembangunan fisik dan rohani dapat dirasakan dan sukacita. Kami berdoa untuk tim multimedia ya Tuhan, Kamu berikan juga kesehatan yang baik, kekuatan ya Bapa yang prima, sehingga setiap hari
dapat melakukan pekerjaannya ya Bapa, sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga para keluarga mereka ya Bapa. Hari ini kami akan memulai berbagai macam aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dan ampuni kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan singkat pagi ini, dan selamat beraktivitas. Salam PKB.